Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dengan NIM 2009243 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Maksud dari video ini adalah untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Oleh karena itu, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Dalam menyelenggarakan sekolah, bidang-bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah? Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Bidang yang pertama adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dengan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Bidang yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan, terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam. Ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Bidang yang ketiga adalah manajemen personalia. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu yang pertama dalam pengembangan sekolah, sumber daya manusia adalah kompetisi paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berperan penting terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan yang keempat, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Di samping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajemen personalia juga adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari personil di sekolah. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan. Bidang yang keempat adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, dan pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan dana melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Bidang yang terakhir adalah manajemen perawatan, prevensi, sarana, dan prasarana sekolah. Manajemen perawatan sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Pertanyaan kedua, apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir tentang sistem manajemen sekolah? Manajemen sekolah itu sendiri adalah proses dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses tersebut membutuhkan pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan dan efisiensinya. Tujuan manajemen sekolah tersebut guna membantu pencapaian visi, misi, tujuan tahunan, dan program-program sekolah untuk mencapai tujuannya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh di antara lain, planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading, pengarahan, dan controlling, pengawasan.
Suatu lembaga pendidikan atau sekolah pasti mempunyai sistem manajemen sekolah yang dapat diakses oleh semua anggota sekolah seperti guru, wali kelas, pegawai sekolah, tata usaha, siswa, serta orang tua siswa dengan tujuan yang untuk mempermudah kegiatan manajemen pendidikan, manajemen sekolah, dan juga kegiatan belajar mengajar. Menurut pendapat saya, sistem manajemen sekolah sangat penting untuk diimplementasikan karena dapat mempermudah kegiatan administrasi sekolah seperti pengelolaan data ekskul, jurusan, siswa, penerimaan siswa baru, pengelolaan bantuan operasional sekolah, dana BOS, serta berbagai kegiatan operasional lainnya. Baik, pertanyaan ketiga, jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sekolah adalah manajemen, kepemimpinan, dan komitmen dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengelolaan sekolah dengan integritas tinggi, jujur, percaya diri, kreatif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu unit organisasi pendidikan formal merupakan wadah kerjasama sekelompok orang, guru, kepala sekolah, dan siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan. Pencapaian tujuan sekolah, baik kuantitas maupun kualitasnya, sangat tergantung pada orang-orang yang terhimpun dalam lembaga sekolah itu. Ketika suatu sekolah dapat menjalankan tujuannya dengan baik, maka manajemen sekolah yang dilakukan dikatakan berhasil. Pertanyaan keempat, jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan adalah sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran agar tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Yang kedua, siapakah yang dimaksud pemimpin pendidikan di sekolah? Mengapa dia disebut sebagai pemimpin? Dalam organisasi pendidikan yang menjadi pemimpin sekolah adalah kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal, kepala sekolah perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Berhasil atau setidaknya sebuah lembaga pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan, akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki kepala sekolah tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah madrasah menegaskan bahwa seorang kepala sekolah atau madrasah harus memiliki 5 dimensi kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah, sehingga ia pun harus memiliki kompetensi yang disyaratkan memiliki kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka menjadi sangat penting bagi kepala sekolah untuk menguasai kompetensi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di suatu pendidikan. Yang ketiga, bagaimana cara seseorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama. Pemimpin berperan penting terhadap apa yang dipimpinnya, seperti halnya kepala sekolah. Maju atau mundurnya kualitas sekolah tergantung siapa pemimpinnya. Dalam hal ini, pemimpin perlulah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga pemimpin sekolah dapat konsisten dan mempengaruhi mutu sekolah itu sendiri. Karena setiap kepala sekolah akan dihadapkan dengan problematika yang menuntut akan majunya kualitas sekolah. Dengan begitu, kepala sekolah akan dapat menyelesaikan dengan sigap dan tegas. Ada beberapa faktor penghambat tercapainya kualitas kepemimpinan, yaitu seperti proses pengangkatannya tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah, dengan ditandai kurangnya motivasi dan semangat serta disiplin sehingga sering terlambat. Dan juga wawasan kepala sekolah masih sempit. Oleh karena itulah pemimpin sekolah harus memiliki karakteristik seorang pemimpin dan dapat merangkul anggotanya. Pertanyaan kelima atau yang terakhir, jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberi bekal yang bermakna bagi Anda nantinya? Mengapa? Kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan sangat membekali dan memiliki makna untuk seseorang yang akan menjadi guru. Karena dengan kita mengelola pendidikan dengan baik, maka akan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan dan teratasinya mutu pendidikan
karena masalah mutu disebabkan oleh pengelolaan pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya pengelolaan pendidikan yang baik, tentu saja suatu institusi pendidikan tidak akan dapat bergerak secara maksimal dan proses pendidikan menjadi tak seperti yang diharapkan. Oleh karena itulah, mengapa pengelolaan pendidikan dinilai sangat bermakna bagi seorang guru. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi para penonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.